pengakuan mereka bahwa mereka dari Hadramaut, bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad melalui cucunya Husain tadi semua ya. Di sini. Kemudian setelah itu ternyata kan Abah sudah jelaskan bahwa mereka itu yang mengaku Sayyid Ahmad al-Muhajir itu adalah Sayyid Isa itu ternyata bernama adalah Muhammad bin Sulaiman kan, yang apa namanya, orang Irak, yang pada saat Sayyid Ahmad yang asli pergi ke Irak Selatan, dia malah hijrah ke mana, ke Hadramaut. Di Hadramaut ngaku sebagai Sayyid Ahmad ya Al-Muhajir, digelarilah Al-Muhajir, yang nanti 9 Hijriah nanti oleh pada pagi hari ini Abah ingin bicara sedikit tentang ada apa namanya temuan buku baru ya, yang mana di buku ini adalah ditulis oleh apa namanya Huub de Jong, seorang penulis Belanda, di mana judulnya itu adalah Mencari Identitas Orang Arab Hadromi di Indonesia tahun 1900 sampai tahun 1950 ya. Kalau sebelumnya Abah banyak bercerita tentang hubungannya Belanda dengan Snoeck-Oorgrogne dan Habib Usman bin Yahya-nya. Pada buku ini dikisahkan tentang motivasi ya. Motivasi dari orang imigran Yaman datang ke Indonesia. Abah baru baca 1 bab saja sudah kelihatan bahwa sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang mencari suaka ya awalnya, yang kemudian nanti di Indonesia adalah walaupun awalnya membuat masalah buat Hindia Belanda ya, karena mereka itu datang ke Hindia Belanda yaitu ke Indonesia saat itu ya, memang merepotkan orang Belanda juga awalnya, walaupun akhirnya menjadi ada simbiosis mutualisme ya antara Belanda dan orang Yaman ini. Di tengah perjalanan memang kalau bicara 1 bab saja sudah jelas itu mustahil bahwa mereka itu adalah dzurriyyat Nabi ya, karena kita lihat saja di sini mereka itu lebih daripada sekelompok orang yang mencari suaka ya, karena disebutkan dalam buku ini, dalam tulisan De Jong ini, bahwa motivasi mereka datang ke sini adalah, saya bacakan saja, bahwa sesungguhnya para pendatang Hadromi yang meninggalkan jazirah Yaman ya selatan mempunyai motivasi mencari kehidupan yang lebih baik, menyingkir dari masalah pidana dan perdata, menyingkir karena adanya pertikaian, peperangan, karena kemiskinan. Jadi yang sangat melanda adalah kemiskinan di Yaman saat itu. Ya, inilah yang membuat cikal bakal mereka, para lelaki orang Yaman ini bertebaran ya. Jadi kemudian masuklah mereka ke Indonesia ya. Kemudian nanti ada kaitannya dengan siapa? Dengan bagaimana peran Snoeck-Oorgrogne ya, di mana Snoeck-Oorgrogne ini memiliki, disebut di sini adalah bahwa memiliki peran ganda ya. Kenapa disebut peran ganda? Di satu sisi Snoeck-Oorgrogne ini kebetulan ditunjuk oleh Belanda adalah untuk mengurusi imigran-imigran dari Arab ya, awalnya tadi semua. Tetapi Snoeck-Oorgrogne juga membuat catatan-catatan kaki bahwa walaupun nanti di perjalanan Belanda menggunakan jasa mereka, tapi karena ini kan bicaranya 1900, tapi kalau di bawah 1900 baru kita ngerti bahwa yang Abah suka bahas tentang hubungan Snoeck-Oorgrogne, Habib Usman bin Yahya, kalau di sini ini sudah mulai masuk ke dalam ranah Robito Alawiyah dan Al-Irsan ya. Jadi 30 tahun sebelum kemerdekaan ya. Ternyata betapa berkali-kali orang karena nanti itu sahabat, ternyata pendatang mereka ke Indonesia itu adalah dari Yaman itu dengan 4 kelompok ya. 4 kelompok, yang pertama ada yang ngaku sebagai Sayyid ya, ada yang nanti
ada yang mengaku sebagai syekh, kemudian ada yang disebut qobili, ada yang disebut masakin. Jadi di Yaman sendiri saat itu memang orang Yaman ini mengenal istilah kasta. Jadi yang disebutkan Sayyid oleh mereka, yang sekarang begitu sampai Indonesia mengaku sebagai Habib, ya. Nah, itu juga nanti dijelaskan di sini adalah sebagai Sayyid, ya. Walaupun nanti mereka hanya dilarang oleh orang-orang Arab, ya, yang dari Hijaz, mereka dilarang menggunakan gelar Sayyid dan Syarif, ya. Nah ini, ya. Nah, ada peran ganda dari Senokor-Gronje di sini adalah bagaimana dia berperan, walaupun dia menggunakan mereka, tapi mereka memberikan catatan kaki kepada pemerintahan Hindia Belanda bahwa mereka itu adalah licik, mereka itu nggak jujur, ya. Termasuk nanti ada beberapa fakta, ya. Jadi, nah, karena ini berupa buku, ya sahabat, jadi mohon maaf barangkali saya akan bacakan aja potongan-potongan yang saya tandai, ya. Nah, secara resmi ternyata juga saya baru tahu di sini, ya. Jadi ketika pemerintahan Indonesia silih berganti berkontribusi saat itu, pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, barulah warga Hadromi memperoleh status hukum sebagai orang Indonesia. Jadi betapa kurang ajarnya para habaib ini kepada Abdurrahman Wahid, padahal ternyata yang sebelumnya statusnya pada zaman Bung Karno mereka disebut adalah orang Indonesia bukan asli dalam kependudukannya. Tetapi pada saat pemerintahan Gus Dur kita tahu beliau adalah orang yang baik, ya, dan bahkan kepada Cina pun beliau mengakomodir, ya. Maka mereka menjadi warga negara Indonesia, seolah-olah mereka yang sebelumnya adalah kita juga belum tahu ini, baru tahu saya. Sebelumnya itu mereka disebut oleh dalam catatan buku mereka, ya, paspor mereka orang Indonesia bukan asli, ya. Tapi kemudian zaman Gus Dur lah mereka diakui sebagai penduduk WNI, punya KTP Indonesia, seolah-olah punya paspor Indonesia dan lain sebagainya. Nah, yang sebetulnya yang terjadi, ya, maka buku ini berjudulnya adalah Mencari Identitas, ya. Judulnya Mencari Identitas. Memang betul-betul mereka itu mencari identitas. Mereka sendiri pun nggak ngerti untuk tadi semua. Maka mereka 3 kali berkompromi dengan Hindia Belanda. Mereka meminta diakui sebagai Sayyid, ya. Mereka diakui sebagai keturunan Nabi, dan mereka minta privilege itu tadi. Nah, cuma kan kemudian oleh Belanda digunakan karena mereka punya keinginan, maka Belanda menjadikan mereka adalah golongan kelas kedua setelah golongan Eropa, ya. Karena mereka menganggap bahwa kita ini adalah orang-orang sebagai keturunan Nabi, ya. Nah, di sini juga dijelaskan tentang memang Senokor-Gronje ini memiliki 2 ganda. Jadi Senokor-Gronje tampil sebagai teman dan lawan bagi orang Hadromi. Senok menentang perlakuan tidak adil terhadap orang Hadromi yang dilakukan pegawai sipil kolonial. Jadi pada awalnya mereka itu memang merepotkan. Mereka kayak TKW datang aja ke Indonesia gitu di awalnya, tadi semua. Ini kelompok tahun 1900, beda yang sebelum Abah ceritakan. Jadi mereka itu kayak orang yang datang main masuk aja ke sebuah negara pada saat negara Indonesia masih saat itu kan 1900 sampai sebelum itu belum merdeka Indonesia itu. Jadi mereka memang merepotkan secara ekonomi karena mereka datang di sini, ada yang datangnya adalah jadi rentenir, ya. Di sini banyak dijelaskan nanti, ya sahabat, ya. Kemudian dijelaskan di sini. Nah, ada juga sebagian kelompok Arab yang sudah di Indonesia saat itu adalah dari Hijaz, dan mereka adalah orang Arab yang memang mengantarkan orang Indonesia pergi haji. Jadi ada kalau sekarang mungkin kayak semacam perjalanan ibadah haji, ya, ada perjalanan ibadah haji. Nah, orang Arab ada. Jadi di sini percampuran antara orang Yaman di Indonesia itu dengan orang Hadromi, ya. Hadromi itu orang Yaman, ya. Kemudian dijelaskan di sini banyak imigran lebih memilih kehidupan yang terjamin di sini di Indonesia, maksudnya di Hindia Belanda, daripada kehidupan mereka yang tidak pasti di Hadromot.
Karena Hadramaut dijelaskan di sini begitu miskin, ya. Disebutkan Hadramaut adalah wilayah pegunungan yang gersang. Sampai tahun pada abad ke-20 Hadramaut terpencil. Awal abad itu perjalanan berjalan dengan kaki dari kota pelabuhan terpenting adalah Makala dan Al-Shir ke wadi yang penduduknya relatif padat. Di pedalaman itu membutuhkan waktu hingga lama. Perang suku, perseteruan keluarga, kejahatan, perampokan, perkosaan, dan kemiskinan yang melanda, yaitulah yang membuat mereka hijrah ke Indonesia. Jadi Habib-habib yang sok gagah ini, sok jago kayak Rizik Syihab itu harusnya baca buku ini, ya, biar sadar siapa dia, apa namanya, moyangnya itu, ya. Kemudian setelah mereka sampai di sini, mereka kuli di Indonesia. Ada yang kuli dengan Belanda, mereka ada gelar di sini letnan, ada gelar kapten, ya, menjadi prajurit Belanda. Sebetulnya ini kelanjutan dari generasi sebelumnya yang pada saat itu adalah setelah Indonesia Penogoro 1825-1830 berperang dengan Belanda, dan saat itu ulama Indonesia sudah mulai nggak percaya dengan tidak mau lagi bergabung dengan Belanda. Nah, orang kebenaran imigran-imigran Yaman ini datang ke Indonesia. Nah, itulah digunakan oleh mereka tadi semua sebagai tentara, sebagai apa, sebagai kuli, sebagai buruh di perkebunan, ya. Nah, ini orang-orang Hadromi ini tadi semua. Nah, tetapi mereka masih suka tahun 1930 aja mengirimkan uang itu sampai 70 juta gulden, ya. Itu uang besar. Jadi mereka mengirimkan uang ke negaranya, ke Yaman, ya. Bahkan di sana itu kayak sekarang katanya. Di sini disebutkan mereka dijawab beberapa waktu dan beberapa bahasa Melayu. Kemudian dikatakan banyak orang yang menerima kiriman uang dari Jawa secara rutin. Di wilayah yang kebanyakan penduduknya miskin itu ada orang yang tinggal di rumah megah dan istana. Jadi mereka setelah bekerja di sini di Belanda, kemudian kerja juga di mana, mereka kirimkan balik ke sana, ke Yaman, ya tadi. Jadi tetapi kayak kita aja, kayak misalnya kayak ada rumah bagus sekitar kita. Ini rumah siapa nih? Oh, dia kerja di Arab Saudi. Oh, ini jadi TKW gitu. Jadi ternyata di Hadramaut saat itu pun begitu. Mereka mengirimkan uang lewat bank Belanda. Jadi orang-orang yang datang ke Indonesia, begitu mereka mengirimkan duit ke sana, ya, dan melihat akhirnya datanglah Exodus sampai 20.000 tahun 1930, ya, kemudian sampai 40.000 1930, akhirnya 1945 pas kemerdekaan jumlah mereka sudah sampai 80.000. Bayangkan coba. Dan mereka jelas dari awal memang benar-benar TKW ke Indonesia, dan mereka begitu. Tapi masih bolak-balik mereka. Kerja di sini, pulang ke Yaman, bangun rumah. Oh, rumah siapa nih? Si Anu kerja di mana? Di Hindia Belanda gitu. Hindia Belanda itu Indonesia saat itu, ya. Ya, jadi saya suka kemarin ke Senggeranten kan, saya lihat ini rumah siapa nih? Oh, Haji Anu, di mana kerjanya? Oh, di Arab Saudi, dia TKW di sana jadi supir, punya kios gitu kan. Nah, kayak gitulah tadi semua. Jadi nggak ada gelar dari awal itu, mereka sendiri bingung, boro-boro, oh saya ini keturunan Nabi, nggak ada di awal-awal itu sebetulnya tadi semua. Jadi mereka itu lebih bagaimana untuk bisa bertahan hidup tadi, ya. Nah, di sini baru dikisahkan tentang mereka itu siapa sebut Sayyid, ya. Jadi masyarakat Hadromi ditandai oleh struktur kelas yang cukup kaku dan berbasis keturunan. Kelas tertinggi adalah Sayyid yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad melalui cucunya Husain. Nah, ini mereka juga disebut Ba'alwi atau Alwi. Sebutan yang diambil dari Alwi, cucu leluhur klan mereka yang bernama Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah, tetapi ini kan kitabnya Belanda, orang Belanda, ya. Tetapi kan kita sudah tahu dari kitab sebelumnya, ternyata Ahmad Isa al-Muhajir itu sesuai dengan pengakuan Banul Ahdal dan Banul Kudaimi adalah bukan. Karena saya juga baru teman saya ziarah ke sana, ke Irak Selatan itu, ya, ke makomnya Sayyid Ahmad bin Isa, luar biasa, ya, luar biasa. Megahnya luar biasa, saya divideokan mereka, ya, dan nah ini, tapi di dalam ini De Jong menulis, karena De Jong mungkin nggak ngerti kan sejarahnya, karena De Jong itu hanya menulis pada saat mereka sudah ke sini. Cuma pengakuan mereka bahwa mereka dari Hadramaut, bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad melalui cucunya Husain tadi semua, ya. Di sini. Kemudian
setelah waktu ternyata kan Abah sudah jelaskan bahwa mereka itu yang mengaku Sayyid Ahmad Al-Muhajir itu adalah Sayyid Isa itu ternyata bernama adalah Muhammad bin Sulaiman kan, yang apa namanya, orang Irak, yang pada saat Sayyid Ahmad yang asli pergi ke Irak Selatan, dia malah hijrah ke mana, ke Hadramaut. Di Hadramaut ngaku sebagai Sayyid Ahmad ya Al-Muhajir, digelarilah Al-Muhajir, yang nanti 9 Hijriah nanti oleh Habib Ali Syakron dibuatlah makam ya 500 tahun kemudian. Nah ini, jadi ini di sini hanya De Jong hanya menceritakan tentang mereka, jadi mereka nggak ngerti bahwa mereka itu asli atau tidak asli ya, karena bukan urusannya mungkin bagi penulis Belanda tadi semua ya. Nah, secara garis ini rombongan yang datang ke Indonesia itu adalah ada 4 kelompok dari bangsa Yaman itu. Ada yang disebut Sayyid, ada yang disebut Syekh, ada yang disebut Qobili, ada yang disebut Masakin. Jadi memang di Yaman sendiri, sahabat, di Yaman sendiri apa namanya, mereka itu apa namanya, ada 4 itu. Makanya nggak aneh kalau seandainya orang Yaman itu memang sangat feodal tadi semua ya. Jadi memang itu punya kasta kayak orang Hindu tadi. Jadi kasta pertama Sayyid, barulah Syekh. Jadi Syekh itu non Sayyid, sama apa namanya untuk menyampaikan agama tapi non Sayyid ya. Kemudian Qobili ya, dan yang terakhir adalah Masakin. Nah, yang lucu nanti pada saat Belanda membutuhkan mereka, Sayyid ini jumlahnya cuma 700 orang. Sementara Masakin jumlahnya 40.000 orang. Tapi nanti setelah ada persaingan antara Al-Irsyad dengan Robito Alawiyah, mereka juga meminta kepada pemerintahan Belanda bahwa yang Sayyid ini, yang Masakin ini yang bukan Sayyid, pokoknya siapapun yang dari Yaman minta dikasih gelar Sayyid gitu kan tadi. Ini mereka di sini disebutkan oleh De Jong dalam bukunya, mereka bernegosiasi dengan pemerintahan Belanda untuk mereka karena dia bilang saya udah berpunya jasa untuk Belanda. Sementara mereka tuh Al-Irsyad itu belum ada jasa tadi semua, karena sudah ada perseteruan ya saat itu ya. Jadi tentang juri kisahkan di sini tentang Al-Katiri, tentang Al-Kuwaiti ya. Jadi ini sejarah apa namanya. Nah, kemudian tentang kafaah di sini juga dijelaskan ya. Jadi orang yang mengaku Sayyid yang tadi jumlahnya hanya 700 orang itu ya dari Yaman ya, sementara sisanya itu adalah orang Masakin, sebetulnya orang Yaman asli yang miskin tadi saat itu, yang ikut kepada Sayyid ini. Padahal Sayyid ini juga Sayyid palsu kan, Sayyid palsu ya. Tadi mungkin di buku ini mereka nggak ngerti karena sejarahnya berbeda. Kita buka dari kitab ini kan dari tulisannya orang Belanda tadi semua. Tentang dikisahkan tentang apa namanya, bahkan Sayyid, mereka tuh ngaku Sayyid sebagai turunan Husain ya, sementara Syarif keturunan Hasan yang sudah ada di Indonesia saat itu ya. Bahkan mereka tidak boleh menikah Sayyid dan Syarif ya. Jadi Sayyid itu bahwa keturunan Husain itu merasa lebih tinggi dari keturunan Hasan ya. Jadi merasa lebih tinggi ya, karena menurut mereka bahwa pernikahan itu adalah tidak kafaah tadi semua. Dan inilah yang menjadikan mereka akhirnya berseteru nanti dengan Syekh Ahmad Sukarti ya, dengan Syekh Ahmad Sukarti dengan Al-Irsyad. Jadi ternyata memang beda antara Al-Irsyad adalah mungkin yang sekarang kelompok Baswedan tadi, termasuk juga di sini tentang perjalanan A.R. Baswedan ya, kakek buyutnya Anies Baswedan ya. Jadi kalau marga Baswedan yang non Sayyid ini sebetulnya dari agak moderat ya, datang ke Indonesia. Jadi mereka tidak menginginkan ya, walaupun sama-sama datang dari Hadramaut, tetapi mereka tidak menginginkan cara-cara yang digunakan oleh orang-orang sekelompok yang mengaku keturunan apa namanya yang Sayyid, keturunan baginda Nabi dari Husain ya, dari Husain. Kemudian inilah permasalahan yang sebetulnya mulai apa namanya perseteruan ya. Nah, di Indonesia mereka itu kerja di Belanda dengan berpangkat letnan dan kapten, tergantung pada besarnya komunitas ya. Pada awal abad 20 kampung-kampung Arab sudah berlebihan penduduk. Jika ingin pergi ke kampungnya untuk berdagang atau mengunjungi, ini ada fakta yang lain ya. Kemudian orang Hadrami banyak, di sini dikisahkan ya. Di kalangan orang Arab, produk yang diperdagangkan termasuk pakaian, bahan bangunan, mebel, batu mulia, parfum dan juga kitab agama. Di beberapa kota mereka mendirikan bengkel kerja, tempat batik dicetak dan tekstil ditenun.
Cukup banyak orang Arab yang menjadi rentenir. Nah ini, dengan reputasi mereka secara keseluruhan lebih buruk daripada rentenir Tionghoa. Jadi para yang ngaku Said ini, Habib ini, mereka itu banyak bertindak sebagai rentenir dan mereka dianggap sebagai buruk. Maka istilah Arab itu, Arab Yaman itu identik dengan kata penipu dan dikatakan di sini. Jadi kata Arab Yaman identik dengan istilah seperti pelit dan penipu, ya ini. Kemudian yang lucu di sini juga dicatat oleh siapa? Oleh Senokor Gronye, dikatakan sebagai keturunan Nabi Muhammad mereka dihormati dan seperti di Hadramut makam Said terkemuka menjadi situs ziarah. Maka Senokor Gronye membuat komen kepada pemerintahan Belanda bahwa mereka ini parasit batu nisan. Jadi ternyata juga bisnis makam sudah terjadi zaman dulu. Jadi kebiasaan orang Hadromi ini memang tadi sampai Senokor Gronye menyebutkan parasit batu nisan. Jadi sudah dibuat catatan oleh Senokor Gronye tentang mereka sudah ada tentang bagaimana mereka menggunakan makam-makam untuk bisnis ya. Jadi jangan aneh lah ya. Jadi semua. Kemudian di sini dikisahkan tentang catatan mereka ya memang. Nah, imigran Yaman ini dijelaskan semakin hari semakin meningkat, tetapi karena alasan lain dalam pemerintahan kolonial semakin banyak terdengar suara untuk menangkal atau menyuruh mereka balik. Pengaruh buruk orang Arab Yaman ini kepada perekonomian. Karena tadi mereka dagangnya tadi seperti dikatakan di sini, meminjamkan uang dengan bunga yang mencekik leher, ya, menyewakan rumah dengan biaya riba. Kemudian menjual barang dengan persyaratan kredit yang tidak baik. Inilah kebangkrutan, kata Senokor Gronye, adalah secara ekonomi kepada Hindia Belanda yang saat itu juga pada saat mereka karena Indonesia sudah mulai melawan. Jadi di sini sahabat, antara kepentingan orang Yaman yang datang ke Indonesia, antara kepentingan pemerintah Indonesia yang mau merdeka, antara kepentingan Belanda yang ingin mempertahankan diri jadi semua punya kepentingan. Jadi walaupun siapa Utsman bin Yahya adalah di sini nggak ada kisah. Walaupun Senokor Gronye itu tahu bahwa mereka itu sampai Senokor Gronye itu membuat mereka itu adalah sebagai racun makam, bisnis makam itu sudah ditulis oleh Senokor Gronye gitu. Mereka itu penipu, mereka itu licik. Tetapi karena mereka ada kepentingan yang sama, nah itulah. Walaupun dia sendiri bilang kepada mereka Islam mereka itu katanya hati-hati, kata-kata Senokor Gronye ya.